Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan yang ke-13. Selamat berakhir pekan dan semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan akhir pekan ini menjadi kesempatan berahmat untuk bersatu, berkumpul dalam keluarga dan tentunya menjadi hari-hari keluarga dan persaudaraan serta persahabatan yang senantiasa dipererat lagi. Saudara, kita dalam kekristenan ada mengenal puasa-puasa ya. Puasa, ada puasa pada masa Prapaskah ya. Tapi juga di luar masa Prapaskah orang dapat menerapkan puasa. Ya. Tentu puasa ini membantu setiap orang untuk lebih mengendalikan dirinya, lebih mengupayakan supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tetapi juga dengan puasa ini orang punya niat tertentu yang dibangun supaya dengan itu juga bisa lebih akrab dengan Tuhan yang diimani. Dan secara jasmani sebetulnya puasa juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan. Karena kita senantiasa makan dan minum tanpa istirahat. Dan ketika puasa itu kesempatan tubuh kita untuk regenerasi sel-sel. Tubuh kita punya kesempatan untuk beristirahat. Tubuh kita punya kesempatan untuk mengolah kembali proses-proses di dalam pencernaan di dalam tubuh kita. Puasa secara jasmani membantu kesehatan juga. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita tentang hal berpuasa. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga murid-murid orang-orang Farisi berpuasa, mereka bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Puasa dalam tradisi Yahudi tentu sesuatu yang baik. Dan hal ini juga ada kaitannya dengan mengenang kehancuran bait Allah pada tahun 587 sebelum Masehi. Atau juga kemudian tahun 70 sesudah Masehi. Bait Allah hancur. Dan kehancuran bait Allah ini menjadi suatu peristiwa yang sungguh memukul bangsa Israel. Sehingga mereka seperti tidak ada lagi pusat rohani yang mengingatkan mereka untuk selalu bersatu, berkumpul, beribadah dalam hari-hari besar di bait Allah. Puasa ini juga sebagai suatu tanda untuk dapat mengenang kembali peristiwa-peristiwa iman dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi hal yang penting yang ditekankan oleh Yesus, bahwa selama mempelai ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak akan berpuasa. Yesus menegaskan zaman baru, bahwa bait Allah sudah dihancurkan, zaman baru dimulai oleh Yesus sendiri. Dan gereja mulai bertumbuh dalam zamannya yang pertama. Masa pertama gereja bertumbuh. Itulah zaman baru, perjanjian baru yang Yesus bawa. Mendirikan gereja Kristus. Gereja Yesus Kristus bertumbuh, berkembang. Dan dalam saat itu, ketika Yesus katakan bahwa saatnya mempelai diambil dari mereka, dan pada saat itu baru mereka berpuasa, itulah saat kematian Yesus. Dan puasa yang dimaksudkan di sini juga adalah untuk menantikan kedatangannya kembali. Mari kita tetap juga dengan melaksanakan puasa yang kiranya juga dalam gereja kita, dalam iman kita, secara rohani untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tapi juga secara jasmani kiranya membantu kita senantiasa juga sehat dalam kehidupan jasmani dan rohani kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman yang Kau nyatakan kepada kami, terutama supaya kami dapat berpuasa untuk menantikan kedatangan-Mu kembali. Kerajaan-Mu telah dibangun, Engkau bangun melalui Yesus Kristus Putra-Mu selama kehadirannya di dunia.
untuk membangun zaman baru bagi kami. Bukalah hati kami untuk senantiasa mengalami zaman baru dalam kesialan kami di dunia ini, hingga kelak kami mengalami zaman baru dalam kemuliaan-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.